Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada masa kampanye presiden, pertarungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo, tentu kita ingat ada seorang ibu, tidak usah saya sebut namanya di sini, seorang ibu yang demi menekan lawannya, menekan rezim yang dikatakan rezim kekerasan, ibu ini memberi cerita-cerita khususnya tentang dirinya yang mengalami ancaman, mengalami pemukulan dan sebagainya. Padahal dia mengungkapkan cerita bohong. Akhirnya ibu ini ditangkap, diadili dan masuk penjara. Tapi syukurlah sekarang sudah bebas lagi. Pokoknya bercerita bukan untuk mendamaikan, tapi untuk menghancurkan. Paus Fransiskus dalam hari komunikasi sosial ini mengajak kita supaya kita boleh mewartakan kebenaran lewat cerita-cerita, tetapi bukan cerita yang menghancurkan, tetapi cerita yang menyentuh, cerita-cerita yang menenun sebuah kehidupan yang baik. Dan kita tahu juga Yesus dalam mewartakan kebenaran juga memakai gaya bercerita, perumpamaan, supaya orang yang mendengarkan tentang wartanya, tentang kerajaan Allah, mereka tersentuh, mereka berubah. Pewartaannya mengesankan. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus juga di dalam berdoa bukan hanya mengungkapkan kata-kata saja kepada Allah Bapa di surga, tapi juga kita dengar dalam bacaan Injil tadi Yesus memakai gaya bercerita tentang para muridnya, orang yang mengikuti dia, yang senantiasa percaya kepadanya. Mereka juga akan mengalami kemuliaan seperti dialami oleh Yesus. Mereka memang tinggal di dunia, tetapi mereka bukan dari dunia seperti Yesus. Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil kesaksian dari Santo Yohanes dalam perjamuan malam terakhir. Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Aku berdoa untuk mereka." Saudara-saudara sekalian yang terkasih, di tengah-tengah kesibukannya mewartakan kasih Allah, kerajaan Allah, Yesus senantiasa berdoa. Yesus mengambil waktu yang hening untuk berdoa. Yesus tidak mau bahwa hidup berimannya dihancurkan
oleh kesibukan-kesibukan dan oleh kerja. Tapi Yesus berdoa. Saudara-saudara sekalian, tapi dengan Yesus berdoa dan seringkali dengan gaya bercerita, Yesus juga diberi kekuatan melalui doanya untuk menjadi pewarta kebaikan Tuhan. Doa merupakan kekuatan yang utama dari Yesus. Karena lewat doa Yesus bersatu dengan Allah Bapa yang kuat, yang bisa mengalahkan segala-galanya. Jadi ketika terjadi penganiayaan terhadapnya, ketika terjadi bahwa dia ditolak, Yesus tidak menyerah, Yesus tidak mundur. Kekuatan pada Yesus berasal dari doanya, karena dia percaya Allah Bapa punya kuasa atas segalanya, atas dosa dan kejahatan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita memang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk senantiasa bekerja. Seperti Tuhan telah bekerja selama berhari-hari untuk menciptakan dunia dan manusia, maka kita manusia yang percaya kepada Allah, kita harus bekerja. Kita tidak boleh malas. Bekerja untuk mengolah dunia ini, sehingga dunia ini bisa berguna bagi kita manusia, dan menghantar dunia ini kepada Allah yang menciptakan. Kita bekerja untuk mendapatkan pendapatan, mendapatkan uang. Semuanya itu hasilnya demi kebaikan orang lain, demi kebaikan keluarga. Bukan kita akhirnya bekerja, kita menghancurkan, merusak alam. Akhirnya yang menjadi korban kita sekalian. Alam sekarang seperti merintih bagaikan seorang ibu yang kesakitan karena dirusakkan oleh manusia. Kita memang harus bekerja untuk menghasilkan pendapatan, tapi untuk kebaikan, bukan bekerja untuk merusak. Karena seringkali terjadi orang bekerja, mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak, tapi bukan untuk kebaikan sesama, tetapi uang itu dipakai untuk minum, mabuk, untuk berjudi, atau mendapatkan semuanya ini untuk menambah istri atau menambah suami, berselingkuh. Bekerja adalah sebuah nilai yang mulia dan istimewa. Mengambil bahagian di dalam Tuhan yang bekerja. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti bekerja. Tetapi orang yang tidak percaya pada Tuhan malas. Malah dengan gampang tanpa bekerja mendapatkan uang. Korupsi. Ada orang kaya tapi cuma duduk-duduk karena sibuk mengambil uang orang lain, uang rakyat. Atau ada orang juga tidak bekerja, hanya hidup dari warisan orang tua dan menghabiskan warisan orang tua. Tidak bekerja. Kita semua seperti Kristus harus menjadi pekerja. Yesus juga tukang kayu. Seperti Allah bekerja berhari-hari menciptakan dunia dan manusia. Dan seringkali karena kita bekerja demi kebaikan Tuhan, kita harus menderita.
Kita harus bekerja karena mewartakan nama Tuhan, kita menderita. Para imam, mereka bekerja juga untuk mewartakan nama Tuhan. Tapi tidak jarang juga harus menderita. Tetapi kita dengar di dalam bacaan kedua tadi, baiklah, berbahagialah kita menderita atas nama Kristus. Tapi janganlah kita menderita karena kita menjadi pembunuh, karena kita menjadi penjahat, karena kita jadi pengacau. Itu penderitaan yang bodoh, penderitaan yang membawa orang kepada neraka. Kita harus bekerja. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita mengambil contoh juga dari Yesus. Di tengah-tengah pekerjaan kita, kesibukan kita, kita harus berdoa. Datang kepada Allah, sumber segala kuasa. Menyerahkan diri kepada Allah, sumber segala kuasa. Kita berdoa seperti Yesus. Dan kita berdoa bukan hanya kita memohon, tetapi kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita di hadapan Allah, kita bercerita tentang kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup alam kita, dalam hidup dunia kita. Kita ceritakan dalam doa. Doa merupakan sebuah cerita di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita hanya mampu untuk berdoa kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita mengakui Allah, kalau kita punya iman. Hanya orang yang beriman bisa berdoa. Karena itu sekarang kenyataannya banyak yang tidak lagi berdoa karena tidak punya iman lagi, mengalami krisis iman. Mereka menjadi rakus akan kekayaan, akan harta, akan uang. Karena itu mereka bekerja keras cari uang, tapi tidak berdoa lagi. Banyak orang di tengah-tengah dunia modern ini, di mana materialisme, hedonisme dan individualisme makin merajalela. Orang tidak lagi berdoa karena tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi mungkin dengan adanya penyebaran virus corona, banyak orang bertobat. Orang akhirnya berkata, Tuhan itu yang hebat. Tuhan itu yang hebat. Kita menderita karena kita tidak beriman, karena kita tidak berdoa lagi. Jadi banyak orang yang bertobat lewat dengan hadirnya pandemi ini. Kita juga mampu berdoa kalau kita mencari keheningan, hanya dalam keheningan, hanya dalam diam, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dapat bercerita kepada Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta berkata, kita perlu bertemu dengan Tuhan. Kita perlu bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita bertemu dengan Tuhan bukan dalam kegaduhan, bukan dalam kegelisahan. Tuhan adalah teman kita yang diam. Betapa penting diam untuk berdoa, untuk hening. Dan kita harus juga demikian. Dan juga seperti murid-murid, rasul-rasul, mereka senantiasa seperti kita dengar dalam bacaan pertama, mereka bertekun di dalam doa, bertahan dalam doa. Karena tidak jarang kita juga mengalami bosan berdoa bosan.
Kita tidak bertahan dalam doa. Kita merasa berdoa itu buang waktu saja, buang energi saja, toh tidak ada hasilnya. Di awal kita begitu bersemangat berdoa, baru dipermandikan kita berdoa luar biasa. Waktu kita masih anak-anak kita suka berdoa karena diajar oleh guru-guru. Tetapi sesudah menjadi dewasa, pemalas berdoa, pemalas masuk gereja, bosan, tidak bertekun di dalam doa. Paus Fransiskus mengemukakan doa adalah kekuatan umat Kristen. Dan memang benar, karena yang kuat itu adalah Allah sendiri. Dan siapa yang bersatu dengan Allah dalam doa, maka dia kuat. Dia kuat. Saudara-saudara sekalian, kita diminta untuk berdoa. Tetapi sesudah kita berdoa, kita dapat kekuatan untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Mewartakan kebaikan Tuhan. Dan satu gaya yang disampaikan oleh Paus Fransiskus lewat hari komunikasi sosial ini adalah storytelling, bercerita. Karena cerita itu menyentuh, akan diwariskan kepada anak cucu. Tapi kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan dunia, tentang kebaikan alam, kebaikan sesama, untuk mempersatukan, untuk mendamaikan. Karena berbahaya di zaman modern ini. Ada warta-warta, bahkan cerita yang menghancurkan, provokatif, hoax dan sebagainya. Semoga kita berkat inspirasi dari doa, kita menjadi pewarta lewat media-media sosial. Sekarang media sosial telah mempunyai bentuk rupa-rupa. Tetapi semoga media-media sosial menjadi sarana komunikasi Allah untuk mewartakan perdamaian, mewartakan persaudaraan, mewartakan kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita menjadi pewarta-pewarta. Para imam jadilah pewarta, tetapi jangan lupa untuk berdoa. Kita awam juga menjadi pewarta-pewarta, tapi jangan lupa berdoa. Biarawan-biarawati menjadi pewarta, tapi jangan lupa berdoa. Doa adalah sebuah kekuatan. Doa membutuhkan keheningan. Saya mengulangi juga kata-kata dari seorang negarawan Romawi, Cicero. Dia mengatakan silence atau diam adalah salah satu seni dalam berbicara. Salah satu seni dalam berbicara adalah diam, hening. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.